Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di List Vika Channel. Di video ini kakak akan menyajikan pembahasan soal prediksi untuk persiapan UTBK di tahun 2020 ini untuk bagian PBM. Nah, di video ini kita akan membahas 15 soal dan 15 soal ini dibantu oleh 3 buah teks atau 3 buah bacaan. Nah, untuk soal 1 sampai soal nomor 6 kita gunakan teks 1, kemudian soal nomor 7 sampai 12 nanti ada teks yang kedua, 13 sampai 15 teks ketiga. Kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1 katanya judul yang tepat untuk melengkapi paragraf. Jadi kalau ditanya judul, kembali lagi adik-adik harus membaca dulu bacaan ini secara cepat agar tahu apa informasi secara garis besar yang sedang dibahas di dalam bacaan ini. Nah, silakan adik-adik baca dulu, bisa di pause videonya atau di screenshot bacaannya supaya tahu apa inti dari bacaan ini. Nah, dari bacaan ini sebetulnya bisa kita lihat dia membahas tentang pembuktian profesi wasit yang sudah dipandang buruk di masyarakat Indonesia pada Piala Presiden. Jadi ini ya, membuktikan integritas wasit yang sudah dipandang buruk pada masyarakat Indonesia di Piala Presiden. Nah, jadi kalau kita lihat judul yang tepat di sini, kalau yang A, ini katanya wasit berlabel FIFA menunjukkan integritas. Jadi yang pengen menunjukkan integritas itu tidak hanya wasit yang berlabel FIFA, tapi semua wasit yang ada di Indonesia. Makanya yang A itu tidak tepat untuk judul bacaan. Yang B, Piala Presiden 2019 jadi pembuktian integritas wasit Indonesia. Ini tepat ya. Nah, jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 katanya kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1. Jadi kita fokus ke kalimat 1. Kalimat 1 katanya dunia sepak bola tanah air sedang ... dengan skandal pengaturan skor pertandingan. Jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya, kalimat 1 ini dia berjenis kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif harus berimbuhan di. Berarti option A sama option D, E ini bisa kita hilangkan. Oke, jadi kemungkinan jawabannya antara B dan C. Kita coba masukkan kata dihadapi ke dalam kalimat 1. Dunia sepak bola tanah air sedang dihadapi dengan skandal pengaturan skor. Itu enggak pas ya, kalau mau kata-kata dihadap cocoknya dihadapkan. Jadi yang lebih tepat di sini untuk jawaban nomor 2 ini adalah diramaikan, yang C. Oke. Kalau kita lengkapi di dalam kalimat 1, kalimat kita berbunyi dunia sepak bola tanah air sedang diramaikan dengan skandal pengaturan skor pertandingan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 5. Berarti kita fokus ke kalimat 5. Dirinya mengamini saat ini profesinya sebagai pengadil lapangan di Indonesia telah mendapat pandangan buruk dari masyarakat. Nah, dirinya di sini dia merujuk pada si Oki Dwi Putra. Jadi dia setuju kalau profesinya sebagai pengadil lapangan atau sebagai wasit memang sedang mendapatkan pandangan buruk. Jadi kata hubung yang tepat untuk nomor 3 ini adalah bahwa. Yang D. Oke, kalau kita masukkan ke dalam kalimat utuh kita, jadi kalimat kita berbunyi dirinya mengamini bahwa saat ini profesinya sebagai pengadil lapangan di Indonesia telah mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat. Oke, lanjut soal nomor 4.
Soal nomor 4 katanya konjungsi kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 6. Kalimat 6, melalui Piala Presiden, Oki ingin membuktikan integritasnya sang pengadil lapangan. Jadi kita tahu tadi si Oki ini dia kan sebagai wasit, ya kan, atau sebagai sang pengadil lapangan. Jadi kata hubung yang tepat untuk kalimat 6 ini adalah yang sebagai. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Kata itu pada kalimat 9 ini merujuk ke kata atau ke kalimat apa? Nah, kita lihat itu berarti kan dia harusnya menjelaskan kalimat sebelumnya. Sebelum kalimat 9 adalah kalimat 8. Kita baca dulu kalimat 8. Di sini kami mempunyai tekad bulat untuk meningkatkan mutu dan kualitas wasit. Itu yang ditekankan komite wasit terhadap kami. Jadi itu di sini tentu merujuk pada kualitas dan mutu wasit. Jadi untuk nomor 5 jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 6. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 12. Kalimat 12, Oki juga merasa bahwa Piala Presiden kemarin sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas para wasit Indonesia. Indonesia ini merupakan tempat, berarti kita butuh kata hubung atau kata depan yang menjelaskan tempat. Jadi adik-adik ingat lagi kalau untuk tempat itu kan kata hubungnya ada 3 ya, ke, di, dan dari. Tapi dari kalimat ini yang tepatnya adalah di. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau kita lengkapi kalimat 12 itu menjadi Oki juga merasa bahwa Piala Presiden kemarin sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas para wasit di Indonesia. Lanjut soal nomor 7. Jadi nomor 7 menggunakan teks baru sampai soal nomor 12. Katanya judul yang tepat untuk melengkapi paragraf. Adik-adik harus baca dulu secara sekilas apa isi dari bacaan ini secara umum. Silakan di-pause dulu videonya. Oke, kalau kita lihat ya di sini untuk bacaan ini dia lebih menekankan kepada si Valentino Rossi yang sedang berlaga di MotoGP Amerika. Jadi untuk judul yang tepat di nomor 7 ini adalah Valentino Rossi sukses menggeser si Marcus. Nah, tips lain yang bisa adik-adik gunakan untuk menentukan judul bacaan itu adalah lihat apa kata atau kalimat yang sering diulang dalam bacaan. Kalau kita lihat di sini kan Valentino Rossi, ini 1 kata Valentino Rossi, ini 2, kemudian 3, terus ada lagi Valentino Rossi. Itu ya, pokoknya dia lebih dari 1 membahas tentang Valentino Rossi. Nah, maka dari itu judul yang tepatnya adalah yang A. Nah, ada juga di sini untuk menjawab soal nomor 7 yang terkecoh dengan poin D, daftar perolehan poin MotoGP Amerika, karena ada nilai-nilai poin yang diperoleh oleh peserta MotoGP. Nah, cuma di dalam bacaan ini dia cuma menyajikan 4 orang yang ikut serta atau 4 pembalap yang ikut serta dalam MotoGP ini. Kalau dia membahas daftar perolehan, harusnya dia menyajikan semua peserta pembalap. Makanya jawaban D enggak tepat ya. Jadi untuk yang nomor 7 itu jawabannya A. Lanjut, nomor 8. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1. Jadi kita fokus ke kalimat 1. Pembalap Monster Energi Yamaha Valentino Rossi sukses. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan kalimat 7 tadi. Tadi kan kalimat 7 katanya Valentino Rossi sukses geser Marcus. Berarti pembalap Monster Energi Yamaha Valentino Rossi sukses menggeser Marcus. Nah, kalau mengalahkan juga boleh, tapi mengalahkan di sini nggak ada ya. Makanya yang lebih tepatnya di antara 5 pilihan ini adalah menggeser. Oke, lanjut nomor 9. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat 2.
Jadi kita fokus ke kalimat 2. Katanya, the doctor julukan Valentino Rossi sukses menjadi runner-up pada balapan MotoGP Amerika yang berlangsung di sirkuit Amerika. Jadi di sini harus ada tanda pemisah karena kita nggak berhenti di situ atau masih ada lanjutan dari kata-kata the doctor, berarti tanda baca yang tepat kita gunakan untuk nomor 9 ini adalah koma. Berarti jawabannya yang D. Nah, jadi adik-adik ingat lagi ya, kalau tanda titik koma itu digunakan untuk pemisah dua perinci kalimat pengganti atau kalimat pengganti dan juga boleh. Untuk titik koma. Kalau titik 2 itu biasanya digunakan untuk penutup kalimat yang diikuti dengan rincian kalimat. Misalnya, fakultas MIPA terdiri dari, jadi terdiri dari itu boleh kita ganti dengan titik 2. Nah, terus kalau tanda baca titik itu tujuannya adalah untuk penutup kalimat. Kalau tanda baca tanda tanya itu adalah untuk pertanyaan. Oke, lanjut nomor 10. Konjungsi kata hubung atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 3. Fokus ke kalimat 3, katanya dengan demikian Rossi kini menduduki posisi kedua, titik-titik naik 1 peringkat. Jadi untuk yang nomor 10 ini, dia sebetulnya antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu setara. Jadi kita gunakan konjungsi setara. Nah, untuk adik-adik semua pasti udah tahu apa saja jenis dari konjungsi setara, bisa menggunakan kata atau. Kata atau itu sama aja dengan kata alias. Berarti jawaban untuk nomor 10 ini adalah D. Kalau kita lihat atau kita lengkapi kalimat 3 itu menjadi dengan demikian Rossi kini menduduki posisi kedua alias naik 1 peringkat dengan perolehan 51 poin. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 kata yang digunakan untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5. Ia menuntaskan balapan MotoGP Amerika dengan finish urutan keempat. Urutan keempat ini adalah posisi, sama dengan tempat. Jadi kita bisa pakai ke, dari, dan di. Tapi posisinya saat ini, berarti yang tepatnya adalah di. Kalau kita lengkapi untuk kalimat 5, ia menuntaskan balapan MotoGP Amerika dengan finish di urutan keempat. Lanjut nomor 12. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 8. Kalimat 8, adapun Marcus yang sebelumnya memimpin klasemen pebalap turun. Jadi kalau dia dari yang tinggi ke bawah, berarti kita menggunakan kata hubung ke, kan? Nah, jadi kalau kita lengkapi untuk yang nomor 8 ini, adapun Marcus yang sebelumnya memimpin klasemen pebalap turun ke peringkat 4. Saya lanjut nomor 13. Nomor 13 sampai nomor 15 diminta adik-adik semua dapat memperbaiki kata atau kalimat. Apakah perlu diperbaiki atau tidak? Nah, tips yang bisa digunakan ini adik-adik nggak perlu paham apa isi dari bacaan karena kita langsung fokus kepada apa kata atau kalimat yang harus kita ubah. Kalau untuk nomor 13 di sini kan dari optionnya kata yang perlu kita ubah itu adalah penerbang dan pengarang. Penerbang dan pengarang itu merupakan profesi dari Amelia dan dia merupakan profesi yang berbeda, makanya harus dipisah dengan tanda koma. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 14. Kalau kita lihat di sini yang perlu diperbaiki itu adalah perlu atau tidak diperbaiki adalah kata Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini merupakan nama negara. Jadi untuk penulisan nama negara harus diawali dengan huruf kapital dan tidak perlu dimiringkan. Kalau dalam bacaan ini dimiringkan, berarti harus kita ubah menjadi poin B ya. A-nya besar, S-nya besar dan tegak. Lanjut nomor 15. Kita lihat dalam pilihan ini yang perlu diperbaiki atau tidak itu adalah kata di atas. Atas itu tempat, berarti di dan atas harus kita pisah. Kalau dalam bacaan di sini di atasnya nggak dipisah, berarti harus kita ubah menjadi poin C. Dan D-nya nggak perlu kita
tulis dengan huruf kapital karena dia berada di tengah-tengah kalimat.